kembali dalam channel pembelajaran kita. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan berbagi pengetahuan seputar pembahasan pedagogik dengan materi pembelajaran inovatif. Dan bagi rekan-rekan yang belum sempat mengikuti pembelajaran pedagogik materi inovatif materi part 1 dan 2, dapat dilihat halamannya untuk diikuti di deskripsi nantinya. Nah, ini sangat penting bagi kawan-kawan guru yang sedang mempersiapkan diri menghadapi uji pengetahuan PPG di dalam jabatan tahun 2021 dan rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri mengikuti P3K untuk menghadapi SKB. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam trialnya untuk bisa kita ikuti soalnya. Nah, isi nama, berikutnya program studinya. Kebetulan program studi saya adalah matematika. Langsung kita masuk ke dalam trialnya. Oke, soal pertama. STEAM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, Manipulation. Kemudian B, Science, Technology, Engineering, Art, Manipulation. C, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. D, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Nah, maka secara umum sains itu merupakan kepanjangan atau singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Berikutnya kita coba lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Teknik adalah ilmu yang mencakup A, desain, sistem, peralatan, dan mesin. B, inovasi, observasi lingkungan. C, bahasa-bahasa alam dan teknologi. D, pola-pola sistemik pada organisme. Nah, secara umum teknik itu adalah ilmu yang mencakup desain sistem, peralatan, dan mesin. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pendekatan pembelajaran STEAM yang mengajarkan pelajaran matematika dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal sebagai pendekatan A, Silo Integrated, B, Silo, C, Embedded, dan D, Integrated. Nah, ini kata kunci soal di sini adalah penerapan STEAM yang mengajarkan matematika dan IPA, tapi dalam waktu yang berbeda. Itu disebut dengan silo. Berikutnya kita lanjutkan soal nomor 4. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEAM pada siswa sekolah dasar adalah A, Silo, B, Integrated, C, Embedded, dan D, Silo Embedded. Nah, ini kata kunci soal adalah pendekatan terbaik untuk sekolah dasar pelaksanaan STEAM, yaitu dengan integrasi atau integrated. Kita lanjutkan soal nomor 5. Berikut merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEAM, yaitu A, kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEAM. B, menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. C, Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. D, pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEAM. Jadi kata kunci soal di sini adalah salah satu tujuannya diperlukannya pembelajaran STEAM, yaitu untuk menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 6. Salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEAM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui A, perencanaan pembangunan, B, perencanaan pembelajaran, C, dukungan orang tua, D, keterlibatan pengusaha. Salah satu cara mendasar, yaitu cara awal, yaitu dilakukannya perencanaan pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 7. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu A, peserta didik diminta berpikir secara induktif. B, peserta didik diberikan penghargaan dan medali.
C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Nah, kata kunci soal adalah contoh prinsip penerapan STEAM. Maka di sini di salah satu prinsip pelaksanaan STEAM yaitu siswa atau peserta didik diminta berpikir secara induktif. Kita lanjutkan soal nomor 8. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEAM yang dilakukan dengan model problem based learning dan project based learning? A. Kolaboratif, B. Formalistik, C. Kompetitif, D. Individualistik. Nah, norma. Ini kata kunci soal adalah norma dominan ya, yang berlaku dalam pembelajaran STEAM dengan menerapkan PBL dan problem based project based learning, yaitu kolaboratif. Kita lanjutkan soal nomor 9. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEAM untuk anak SMA yang tepat. A. Peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam dinding dari kertas kardus. B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. C. Peserta didik diminta merangkai puzzle dalam penentuan luas dan keliling benda kelas. D. Peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin guna membedakan habitat hewan air dan darat. Nah, kata kunci soal adalah pembelajaran STEAM yang cocok di SMA, yang tepat di SMA, yaitu peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. Kita lanjutkan soal nomor 10. Sabar ya, jaringan lagi lola. Oke. Soal nomor 10. Di bawah ini yang merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEAM yang perlu diatasi, yaitu beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. B. Standar pelajaran jelas tertulis di kurikulum nasional Indonesia. C. Dianggap terlambat saat STEAM diterapkan di sekolah menengah atas. D. Bidang teknik dan teknologi lebih disukai perempuan. Nah, ini salah satu tantangan ya yang perlu diatasi. Artinya mengubah mindset. Nah, di sini yang perlu diatasi itu ya ini, dianggap terlambat saat STEAM diterapkan di sekolah menengah atas. Jadi mindset kita jangan kita menganggap bahwa itu sudah terlambat. Kita lanjut soal nomor 11. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, monodisiplin, cross-disiplin, dan multidisiplin. Nah, kata kunci soal di sini adalah pendekatan neuroscience, yaitu pendekatan multidisiplin. Soal nomor 12. Bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika sebuah akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. B. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. C. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan yang lain. D. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. Jadi kata kunci soal di sini adalah bagaimana pembelajaran dianggap berhasil di neuroscience, yaitu ketika mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Soal nomor 13. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah cerebellum, korteks, batang otak, sistem limbik. Jadi kata kunci soal di sini adalah daerah otak yang berfungsi ya mengendalikan emosi, yaitu sistem limbik. Kita lanjut soal nomor 14.
Semakin tebal lapisan myelin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan myelin pada akson akan terjadi ketika seseorang A. mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi, B. mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik, C. sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari, D. mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan. Nah, kata kunci di sini adalah proses penebalan myelin pada akson akan terjadi ketika seseorang itu sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Kita lanjut soal nomor 15. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan gerakan perenggangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. ketegangan saraf otak ketika belajar cukup lama, B. kekurangan oksigen jika belajar cukup lama, C. siklus biokognitif perhatian yang menurun, D. tekanan berat jika belajar cukup lama. Maka kata kunci soal di sini adalah fungsi daripada perenggangan otot dan relaksasi, yaitu karena siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Soal nomor 15. Soal nomor 16. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya. Di antaranya yaitu, ya, kata kunci soal yaitu faktor yang menyebabkan seseorang setelah umur 30 tahun mengalami kesulitan, yaitu informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak, perkembangan saraf neuron mulai menurun, dan pembentukan koneksi mulai terlambat. Berikutnya, saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. D. Perkembangan saraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. Maka kata kunci soal di sini adalah faktor, ya, faktor yang menyebabkan mulai menurunnya daya ingat seseorang pada umur 30 tahun ke atas. Maka jawaban yang paling tepat adalah perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai terlambat. Kita lanjutkan soal nomor 17. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting, terutama bagi anak usia dini. Dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak, B. memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, C. membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar, D. meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Jadi kata kunci soal di sini adalah stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Soal nomor 18. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan perenggangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience. Dikarenakan A. gerakan perenggangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. B. Gerakan perenggangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran. D. Kondisi relaks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Kata kunci soal di sini adalah pentingnya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk perenggangan otot dan relaksasi. Maka jawaban yang tepatnya adalah ini. Kondisi relaks dan tenang dapat mengoptimalkan
otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Kita lanjutkan soal nomor 19. Menurut Jensen, tahun 2008, pembelajaran berbasis neuroscience dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu pertama, persiapan akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan integrasi fungsional. B. Persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. C. Persiapan akuisisi, formasi memori, elaborasi, dan perayaan kelas. D. Persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan perayaan kelas. Nah, ini kata kunci soal ini ya, tahapan daripada neuroscience menurut Jensen tahun 2008. Maka di sini kita lihat persiapan akuisisi, persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Iya. Jawaban yang tepatnya adalah persiapan akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan terakhir adalah integrasi fungsional. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 20. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena A. Cahaya lampu dalam ruangan kurang terang, hemoglobin dalam darah peserta didik rendah, peserta didik kurang banyak meminum air putih, dan terakhir peserta didik terlalu banyak memakan makanan. Maka kata kunci soal di sini adalah faktor penyebab rendahnya konsentrasi siswa. Itu biasanya hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Itu faktor fisik daripada si anak. Berikutnya soal nomor 21. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai apa? A. Pembelajaran digital, B. Mobile learning, C. Distance education, D. Open learning. Nah, maka kata kunci soal di sini yaitu bagaimana pembelajaran apa yang melibatkan penggunaan teknologi dan alatnya, maka itu yang dinamakan dengan pembelajaran digital. Soal nomor 22. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu adalah fungsi organizing, fungsi managing, fungsi sharing, fungsi sharing. Nah, itulah yang dinamakan dengan fungsi sharing. Berikutnya kita lanjutkan soal nomor 23. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, priorik, knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik, yaitu A. Prinsip partisipasi, B. Prinsip personalisasi, C. Prinsip aksesibilitas, dan terakhir prinsip penilaian. Nah, kata kunci soal di sini apa? Prinsip penerapan digital yang mendasar pada kemampuan peserta didik, artinya personalnya. Maka itu adalah prinsip personalisasi. Kita lanjutkan soal nomor 24. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yaitu prinsip penilaian, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah
A. Aksesibilitas, B. Pemantauan dan umpan balik keberlanjutan, C. Perangkat keras dan perangkat lunak, D. Reward dan punishment. Nah, kata kunci soal di sini adalah prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian. Bagian penting dari penerapan prinsip tersebut yaitu pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Soal nomor 25. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web, yang disebut juga dengan istilah media sosial, analisis progres, mix approach, social engagement. Nah, ini kata kunci soal di sini apa? Keuntungan terbesar platform pembelajaran digital melalui web, ya. Itulah yang dinamakan dengan social engagement. Soal nomor 26. Di dalam pemanfaatan pembelajaran digital di mana peserta didik dapat mengakses berbagai referensi baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang disebut dengan potensi pembelajaran, potensi pendidikan, potensi alat komunikasi, potensi akses informasi. Nah, ini kata kuncinya di sini mengakses. Maka jelas-jelas jawabannya adalah potensi akses informasi. Soal nomor 27. Salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun terintegrasi dalam aktivitas pembelajarannya disebut juga dengan pembelajaran berbasis cloud computing, mobile learning, pembelajaran berbasis permainan, media sosial. Nah, kata kunci soal di sini adalah ragamnya pembelajaran digital yang didukung oleh teknologi, itulah yang dinamakan dengan mobile learning. Soal nomor 28. Game based learning atau sering dinamakan GBL berfokus pada permainan yang tujuannya bukan untuk menghibur melainkan untuk tujuan pembelajaran, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan A. peserta didik lain secara virtual, B. ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik, C. perangkat keras dan perangkat lunak, D. lingkungan belajar formal dan informal. Maka kata kunci soal di sini adalah apa? Kondisi yang mendukung, ya, identifikasi kondisi yang mendukung GBL. Itu wajib kita lakukan yang namanya pemantauan lingkungan belajar dan formal, informal. Soal nomor 29. Cloud computing merupakan konsep di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan berbagai macam sumber daya, yakni jaringan server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara langsung bersama-sama, terhubung, terpisah. Itu secara bersama-sama. Soal nomor 30. Layanan penyimpanan berkas dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet pada layanan software as a service di mana pengguna tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan disebut juga dengan Microsoft, Adobe Suite, Google Drive, Adobe Creative Code. Itu yang dinamakan dengan Adobe Creative Code. Soal nomor 31. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Definisi ini dikemukakan oleh Steck and Hahn, Kalk and Meyer, Masaki Imai, dan terakhir Stolovitz dan Kipps. Nah, model pembelajaran blended itu merupakan pendapat yang disampaikan oleh Steck and Hahn. Lanjutkan soal nomor 32. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran diantaranya yaitu terkait A. kedisiplinan, B. sumber belajar, C. tempat, D.
D. Strategi pembelajaran. Nah, maka model blended learning sangat membantu guru dalam mengatasi masalah tempat, karena antara pembelajaran daring dan luring seimbang. Soal nomor 33, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui A. Kegiatan belajar yang dapat didesain menjadi lebih menarik dan interaktif. B. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat berdiskusi secara online. C. Memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas. D. Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membuat jadwal belajar. Pembelajaran yang menggunakan blended ya, ini kata kuncinya yaitu meningkatkan akses fleksibilitas. Maka jawaban yang paling tepat adalah memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas, karena sudah berbicara akses. Berikut yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning adalah siswa wajib menggunakan komputer selama kegiatan pembelajaran. B. Seluruh kegiatan diskusi dilaksanakan melalui sistem online. C. Adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. D. Guru memiliki peran yang dominan selama kegiatan pembelajaran. Nah, kata kunci soal adalah salah satu karakteristik ya blended learning, yaitu adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Kita lanjutkan soal nomor 35. Berikut yang merupakan model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi atau rotation model, yaitu model kelas flex, model kelas flipped atau flipped classroom, model kelas enriched virtual, model kelas self blend. Nah, ini kata kunci soal adalah kategori model rotasi, yaitu model kelas flipped atau sering dinamakan flipped classroom. Kita lanjutkan soal nomor 36. Model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak hanya mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop adalah: pertama, model kelas station rotation, model kelas flex, model kelas flipped atau flipped classroom, dan model self blend. Nah, biasanya untuk sekolah yang peserta didiknya tidak banyak tetapi dia udah memiliki tablet dan laptop, biasanya digunakan model kelas station rotasi. Nomor 37, karakteristik dari model kelas flipped atau flipped classroom yaitu siswa dapat berdiskusi langsung dengan guru secara online ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. B. Siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. C. Siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem secara online sebelum kelas dimulai. D. Siswa dapat mengambil kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Nah, ini karakteristik dari model kelas flipped, yaitu siswa mendapatkan pengajaran secara langsung melalui sistem online sebelum kelas dimulai. Soal nomor 38, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan model blended memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kata kunci soal ini yaitu masalah guru. Maka karena masalah guru, yang kita pilih adalah kondisi yang membantu guru itu sendiri, yaitu model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Soal nomor 39.
Komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning diantaranya adalah materi pembelajaran, interaksi antara siswa, standar capaian, dan karakteristik siswa. Nah, komponen pentingnya yang paling penting yaitu standar capaian harus dicapai dengan pembelajaran model blended learning. Soal 40. Guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran blended learning yang telah dilakukan salah satunya melalui presentase kehadiran siswa dalam sesi pembelajaran, ketersediaan media berbasis teknologi, hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran, dan D. pendampingan orang tua dalam sesi pembelajaran online. Nah, ini masalah evaluasi, maka yang digunakan adalah hasil belajar siswa selama sesi pembelajaran. Lanjutkan soal nomor 41. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEAM diharapkan agar peserta didik dapat A. melakukan perbandingan antara budaya superior, B. melaksanakan teknik STEAM secara terpisah-pisah, C. memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang, D. memiliki kompetensi menjadi sales penjualan. Nah, salah satu tujuan ya pengintegrasian daripada STEAM yaitu memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Soal nomor 42 berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip pengulangan, yaitu peserta didik disadarkan untuk termotivasi. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. Nah, ini prinsip pembelajaran STEAM yang berupa pengulangan. Maka yang dilakukan adalah peserta didik diberikan latihan soal STEAM. Berikut merupakan fase yang harusnya terjadi setelah fase membimbing ya, penyelidikan individu dan kelompok dalam problem based learning STEAM. A. mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengorganisasikan peserta didik, orientasi peserta didik terhadap masalah, D. memberikan motivasi pada peserta didik. Nah, sesudah fase membimbing yang diharapkan terjadi itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Soal nomor 44. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEAM memungkinkan peserta didik untuk A. melakukan kunjungan wisata secara bebas, B. melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah, C. menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja, D. meneliti keberhasilan rancangan produk. Pembelajaran berbasis proyek, maka yang kita ambil adalah produknya, yaitu meneliti keberhasilan rancangan produk. Soal nomor 45. Suatu kegiatan pembelajaran menggunakan waktu tanpa istirahat 3 kali 45 menit, sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? Pertama, bersantai sambil makan-makan. B. berlari mengelilingi halaman sekolah. C. bernyanyi bersama di kelas dengan kelas. D. gerak pelenturan anggota tubuh. Jelas inilah yang digunakan sebagai bentuk relaksasi, gerak pelenturan anggota tubuh. Soal 46. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di dalam kelas, kegiatan relaksasi lebih baik lakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama A. 80 menit, 90 menit, 110 menit, 100 menit. Nah, idealnya kegiatan relaksasi itu dilaksanakan sesudah kegiatan pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 100 menit. Di bawah ini yang merupakan alasan utama bahwa pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi adalah A. peserta didik akan cepat mengantuk ketika pembelajaran monoton dan membosankan. B. otak peserta didik akan mengalami ketegangan jika kegiatan pembelajaran sangat monoton. C. pembelajaran yang monoton memperlihatkan rendahnya kreativitas guru mengelola kelas. D. belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Nah, kata kunci soal di sini adalah di bawah ini yang merupakan alasan utama yang menggunakan bahwa pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi. Itu kan
neuroscience, yaitu belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Soal 48. Menurut prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Di antara implikasi prinsip tersebut terhadap profil guru saat mengajar di kelas adalah: A. Guru harus berpenampilan sopan, santun, rapi, menarik, murah senyum, dan tidak gampang marah. B. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat joke dan edukatif dan memotivasi. C. Guru harus mampu melakukan stand up komedi dan mampu membuat semua peserta didik tertawa. D. Guru harus canggih, kritis, interaktif, dan selalu rasional dalam menjelaskan materi pembelajaran. Prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, yaitu guru harus canggih, kritis, berikutnya soal nomor 49. Berdasarkan uraian berikut, manakah yang merupakan implementasi dari model kelas lab rotation? Adalah peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung secara online, sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya melalui kegiatan diskusi kelas. C. Pembelajaran online dirancang untuk dapat diakses baik di lingkungan sekolah, cyberlong, maupun di tempat lainnya. Guru yang memfasilitasi pembelajaran online adalah guru yang juga mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka. D. Terdapat beberapa tempat atau perhentian stasiun di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. Maka yang merupakan implementasi model kelas rotation itu adalah peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran langsung secara online terlebih dahulu. Kita lanjutkan soal nomor 50. Bagaimana peran teknologi dalam aktivitas pembelajaran yang menggunakan model blended learning? A. Sebagai sarana komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam proses pembelajaran. B. Sebagai media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan saat pembelajaran di kelas. C. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. D. Sebagai alat untuk motivasi dan menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Peran teknologi dalam aktivitas pembelajaran, yaitu sebagai sarana penyeimbang interaksi pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Soal 51. Keuntungan apa yang ditawarkan oleh model blended learning melalui penggabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? Menyediakan beberapa pilihan model kelas yang dapat dipakai oleh guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga tingkat kehadiran di kelas menjadi lebih baik. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sistem pembelajaran online atau tatap muka. Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. Ini kan berbicara keuntungan yang ditawarkan oleh blended learning, yaitu dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa dapat meningkat. Soal 52. Bagaimana cara yang dapat digunakan guru dalam mengevaluasi model blended learning saat kegiatan pembelajaran berakhir? A. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. B. Melalui data kehadiran peserta didik baik dan sesi pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. C. Melalui evaluasi yang diberikan oleh pihak eksternal seperti orang tua, peserta didik, dan kepala sekolah. D. Melalui lembar pengamatan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara ini kata kunci soal adalah cara guru yang dapat digunakan guru dalam mengevaluasi, yaitu melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Soal 53.
Dengan semakin banyaknya situs komunikasi dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan MySpace membuat komunikasi dan saling bertukar informasi semakin mudah. Perkembangan digital ini menuntut baik pendidik dan peserta didik bukan hanya mencari dan memanfaatkan informasi saja, melainkan juga mampu menciptakan informasi di internet. Potensi pemanfaatan pembelajaran digital tersebut termasuk dalam kategori A, potensi pendidikan dan pembelajaran, potensi akses informasi, potensi alat komunikasi, potensi pemanfaatan. Nah, jelas yang dibahas di sini adalah pemanfaatan, maka jawaban yang paling tepat adalah potensi pemanfaatan informasi. Soal nomor 44, soal terakhir 54. Hasil analisis kondisi dan pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone. Kompetisi dan kerjasama tim rendah, guru perlu memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik pada siswa, terutama dalam menyelesaikan tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai. Dan semua siswanya mempunyai tantangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan A. Sosial media, computing, mobile learning, dan game-based learning. Nah, kata kunci soal di sini yaitu guru sebaiknya menerapkan pembelajaran ya dengan kondisi siswa tadi dalam kelas. Maka yang paling tepat digunakan adalah game based learning. Nah, kita coba kirim jawaban kita, coba cek, kita lihat skor, apakah skor kita udah memuaskan. Kalau nggak memuaskan